ini dengan penuh berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali ke tempat ini, walaupun mungkin jumlah kita tidak seberapa, tapi tidak akan menghalangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali memuliakan nama Tuhan dan memuji namanya. Sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita, agar kiranya apa yang boleh kita berikan kepada Tuhan boleh menjadi puji-pujian yang layak di hadapannya. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami syukur Tuhan bahwa hari ini Bapa Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman seiman kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Bapa, izinkan kami Tuhan memfokuskan diri kami Bapa, agar kami boleh Tuhan Yesus mata dan hati kami tertuju pada Engkau. Dan sekalipun mulut lidah kami Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, izinkan kami kembali Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik selama dalam ibadah ini. Kami menolak Tuhan kuasa-kuasa iblis Bapa yang mencoba mengganggu ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berseru dan memanggil-manggil nama-Mu Tuhan, Engkau turut hadir di tempat ini. Dan kami mengundang Engkau Tuhan Yesus, mengundang Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak Tuhan, bersiap untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus
setiap beban hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang mengangkat segala beban itu. Tuhan, kami tidak tahu jalan kami yang akan kami lalui ke depannya. Tapi kami tahu Tuhan jawaban pasti yang telah Engkau berikan. Meskipun kami belum melihat apapun, tapi berikan kami keyakinan Tuhan. Ajari kami untuk meneguhkan iman kami kembali Tuhan Yesus.
Engkau, kami akan bersorak memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan sukacita Tuhan, kami akan menari bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih bersemangat memuji Tuhan, amin. Kita bangkit berdiri, haleluya. Tidak boleh ada yang jahit-jahit ya. Tidak ada yang haleluya, kita akan bersuara di dalam Tuhan. Oh,
Bapa di dalam surga, kami rindu untuk Tuhan mendengarkan kembali sebagian dari firman Tuhan, berkata-kata lalu Tuhan melalui hamba-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan setiap perkataan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami kembali Tuhan apa yang boleh akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan setiap perkataan Tuhan tidak akan pernah salah. Ajari kami Tuhan untuk mengikuti bimbingan-Mu Bapa, sehingga kami tidak berjalan pada jalan yang salah. Terima kasih Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami, menyediakan pikiran kami untuk sepenuhnya fokus pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus.
suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan untuk kami bisa benar-benar menaikkan pujian penyembahan bagi Sang Raja di tempat ini Tuhan. Kami tahu yang kami layani adalah Engkau, dan itu lebih daripada cukup Tuhan. Dua tiga orang berkumpul demi nama-Mu, kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ajari kami menghormati akan hadir Tuhan. Ajari kami benar-benar menghormati akan hadir Tuhan. Kami gak butuh yang lain, tapi kami benar-benar butuh akan Engkau Tuhan di tempat ini. Usi setiap kami Tuhan, agar setiap kami yang mengalami kebekuan, mengalami kobaran yang daripada Engkau. Tidak ada dari kami yang tidak mengalami breakthrough pada hari ini Tuhan. Berbicara lebih kuat Tuhan di tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. Shalom. Ya, perkenalkan saya Willy. Saya dari Gospel Movement dari Jakarta. Kebetulan kami lagi ada pelayanan di Batam, dan kemarin sama-sama dengan Pak Gembala di tempat ini kami melayani di Hutan. Yes. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Pastor Samuel dan teman-teman semua di tempat ini. Di tempat berkepanjangan, saya akan langsung masuk ke apa yang menjadi isi hati Tuhan yang dititipkan kepada kami saat ini. Oke, apa yang mau disampaikan pada hari ini? Saya mengambil tema Harmony with God. Lukas 9 ayat 58 berkata seperti ini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kasihan ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi Tuhan yang mempunyai segala hal tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena kebanyakan tubuh Kristus semuanya main gereja-gereja. Karena kebanyakan kita sebagai tubuh Kristus tidak mau berresonansi, tidak mau satu harmoni dengan Tuhan. Seringkali kita berjalan dengan kemauan kita sendiri. Maka Tuhan bilang dari zaman dulu bahkan sampai hari ini, seberapa banyak tubuh Kristus yang bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, silakan Tuhan yang jadi kepala atas tempat kami, atas pelayanan kami, atas rumah tangga kami. Seringkali kita yang terus mau jadi kepala dalam kehidupan kita. Bahkan di rumah Tuhan pun kebanyakan terjadinya seperti itu saat ini. Nah, apa itu harmony with God? Harmoni itu berbicara tentang keselarasan, kecocokan dalam satu frekuensi yang menghasilkan resonansi. Mungkin bisa sambil ditampilkan ya slide-nya. Jadi kalau kayak kita main musik, harmoni ya seperti kayak tadi main musik dalam satu kesatuan. Kita bisa mendengar suara musik yang menyatu, gak ada yang fals, dan itu menghasilkan satu resonansi yang luar biasa. Dan Tuhan menciptakan kita sebenarnya di kondisi awal itu Yohanes 1 ayat 27 sampai 31. Di firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah dia segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Ketika Tuhan menciptakan kita semua, kondisinya semua itu sebenarnya harmoni. Semuanya sungguh amat baik, gak ada yang namanya kondisi masalah itu gak ada. Itu semua terjadi karena dosa. Di Kejadian 3 ayat 9, ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata ini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kata-kata di manakah engkau ini dalam bahasa aslinya itu ayeka. Kita kadang-kadang bingung dia baca ayat ini. Emang Tuhan gak bisa lihat? Matanya dia kan menjelajah segala tempat. Tapi kok dia gak bisa tahu Adam dan Hawa di mana? AYK ini di sini adalah ngomong tentang manusia yang tadinya satu frekuensi dengan Tuhan, tiba-tiba ketika jatuh dalam dosa, jatuh gak satu frekuensi. Sama juga seperti ini. Kita punya teman baik, tadinya dekat banget, mau nyambung banget. Satu kali tiba-tiba dia kayak orang asing buat kita. Kok kayaknya gue gak kenal dulu, kemana sih yang dulu? Atau kita punya keluarga yang selama ini bareng sama kita, tiba-tiba mungkin satu kali dia meninggal, badannya ada di samping kita, cuman dalamnya kayak udah gak ada isinya. Kamu di mana? Kamu di mana? Itu yang Tuhan tanyakan kepada Adam dan Hawa. Kamu itu di mana? Karena dari awal penciptaan
saya ciptain kamu itu satu frekuensi. Nah, tanpa harmoni dengan Tuhan, kita hidup di dalam dosa di slide selanjutnya. Dosa itu hamartia, artinya meleset dari target, meleset dari sasaran. Kalau teman-teman lihat, ini maksudnya Tuhan ciptain manusia awalnya itu satu frekuensi, satu. Eden itu artinya the presence of God. Waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Eden itu artinya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah tempat di mana kita resonansi satu frekuensi sama Tuhan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah seperti itu. Semua yang berusaha dilakukan manusia dalam bentuk agama nggak pernah membuat ketemu dengan sasarannya, nyasar. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh berbuat dosa itu cuma ngomong tentang berbuat jahat. Bukan. Dosa itu nyasar. Sama misalnya kayak saya tadi dari Panbil mau ke sini. Kalau harusnya ke sini jalannya lurus, misalnya dari Panbil itu misalnya jalan lurus, tapi saya ngambil jalan yang salah belok ke kiri. Walaupun saya orang baik, kalau jalannya nyasar, tetap aja akan nyasar. Makanya kenapa dikatakan Tuhan itu datang mau kasih kita alamat. Tuhan bilang gak akan ada satu orang pun yang bisa kepada Bapa kalau nggak lewat Dia. Artinya Dia alamatnya untuk kepada Bapa di sorga. Tetapi waktu Dia datang ke dunia ini, Dia ketemu dengan orang-orang yang dipandang baik saat itu, ketemu dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tak menyadari bahwa Dia adalah alamatnya. Bahkan mereka malah menyalibkan Dia. Berapa banyak dari orang yang saat ini bilang kita orang baik, kita orang percaya Tuhan, tapi ketika mau ngomong tentang Tuhan, nanti dulu deh, gak usah ngomong tentang Tuhan. Yang penting saya berbuat baik aja, yang penting orang ada susah saya bantu aja. Justru malah kita tahu penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus di detik akhir hidupnya, di detik akhir nafas kehidupannya, dia bilang, Tuhan jangan lupakan saya. Dan Tuhan bilang, saat ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Dia ketemu alamatnya. Jadi untuk kita nyampe kepada harmoni dengan Tuhan, kita nyampe kepada sorga, nyampe ke satu alamat, bukan karena perbuatan baik. Maka dibilang perbuatan baik kita sebenarnya tidak akan menyelamatkan kita. Baik kalau nyasar, nggak ketemu alamatnya, sama aja. Tapi kalau kita sadar kita ini orang berdosa dan membutuhkan alamat itu, yaitu membutuhkan Tuhan Yesus, itu yang akan membuat kita nyampe tujuan. Ya, jadi karena si iblis itu membuat kita itu ngejarnya cuma perbuatan baik aja. Kita rajin pelayanan tapi nggak ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nggak akan buat kemana-mana. Hidup kita pasti akan berputar-putar di tempat. Selanjutnya. Nah, teman-teman lihat di gambar ini. Kenapa kita perlu harmoni dengan Tuhan? Karena itu adalah wilayah kehidupan kita. Kayak kemarin saya ada sharing di Rutang. Saya bilang seperti ikan itu. Ikan itu cuma akan bisa bergerak kuat, bergerak cepat ketika dia ada di dalam habitatnya, di dalam air. Ketika dia ada di dalam air, dia bisa bernafas dan melakukan aktivitasnya. Tapi ketika satu kali dia dikeluarkan dari air, dia bisa bergerak sih. Tapi yang terjadi adalah dia menggelepar-gelepar. Bergerak tapi menggelepar-gelepar, menggap-menggap, nggak bisa bernafas. Orang-orang kita kalau lihat ikan menggelepar-gelepar, kita udah tahu ini tinggal tunggu aja mati. Kita tungguin aja udah pasti mati. Itu yang Tuhan bilang waktu manusia jatuh dalam dosa, pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, Tuhan maunya kita harmoni with God ini adalah Tuhan kembalikan kita kepada habitat kita. Habitat kita di mana? Hadirat Tuhan. Dari awal penciptaan manusia, Tuhan bilang ketika Dia menciptakan semua dia bilang apa? Jadilah terang, jadilah apa. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia bilang dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Memang Tuhan taruh memang di dalam hadirat Tuhan, di dalam Eden artinya hadirat Tuhan. Nah, di sini kita sadar bahwa ketika Tuhan mau narik kita di dalam harmoni dengan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, itu tujuannya seperti ikan yang ditaruh lagi di dalam air sebenarnya, seperti kayak handphone itu. Hadirat Tuhan itu harmoni with God itu tempat kita recharge. Kalau teman-teman di sini yang pernah ngecas handphone pakai wireless charger ngerti, itu nggak dicolok pakai kabel, cuma ditaruh di atas wireless charger aja, baterainya ngecas seperti di gambar tersebut. Bingung kan, kok bisa cuma ditaruh doang, kok bisa? Ya karena terjadi perpindahan energi ketika frekuensinya sama, seperti di gambar tersebut. Tapi kalau misalnya dia dikeluarkan dari tempat chargeran, ya isi ngecasnya nggak terjadi. Jadi kita ngerti kenapa kita harus harmoni dengan Tuhan. Slide selanjutnya. Di sini juga kita bisa melihat kenapa juga harus harmoni dengan Tuhan. Seperti kayak handphone.
handphone ini mau sebagus apapun yang saya pakai, tapi kalau nggak connect sama servernya, nggak connect dapat jaringannya, nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, kamu mau kejar kehidupan sebagus apapun kalau nggak connect sama Tuhan. Handphone ini rasanya kalau kita nggak ada sinyal, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa buka Instagram, rasanya pengen kita banting aja, kesel ya, buka Google Map nggak bisa. Tapi begitu connect dapat jaringannya, itu kan baru aduh akhirnya bisa juga. Itulah momen kita harmoni sama Tuhan. Itu momen dimana kita connect dengan servernya kita. Yaitu siapa servernya? Pusat dari seluruh ini adalah Tuhan. Slide selanjutnya. Nah dari tadi saya ngomong, firman Tuhan katakan Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saya kalau bilang sama orang gini, kalau ketemu sama teman-teman, ya nggak ada salah sih menyembah Tuhan dalam roh, mau ada yang berbahasa roh dan segala macam, nggak jadi soal. Tapi firman Tuhan bilang nggak cuma di dalam roh doang, tapi kamu mesti ngerti kebenarannya apa. Karena banyak orang bisa menyembah dalam roh, tapi kalau nggak dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, jadinya cuma latar rohani doang. Kelihatannya jago pelayanan, tapi mereka nggak tahu apa yang dilakukan ini apa. Akhirnya di gereja pelayanannya luar biasa, kalau ngomong ayat luar biasa, tapi kehidupannya terus dalam turbulence, terus dalam masalah. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang memerdekakan. Ini sudah harus satu paket. Nah, slide selanjutnya. Nah, apa itu frekuensi? Satu kali Tuhan buatkan buat saya seperti kayak gini. Firman Tuhan berkata, pada saat dunia masih berantakan di kejadian proses penciptaan, roh Allah melayang-layang, Dia berfirman. Maka ketika Dia berfirman, maka jadi. Firman Tuhan ini kan ngomong tentang frekuensi ya. Kita tahu kalau yang main musik, kita dengerin lagu, kita dengerin radio, semua ada frekuensinya. Frekuensi itu apa sih? Nah, frekuensi ini coba lihat slide selanjutnya. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini mungkin kebayang ya, kalau lihat orang lagi di rumah sakit, kalau sehat denyut jantungnya sehat tuh, kayak di bawah. Frekuensi yang tinggi, yang paling bawah tuh, denyut jantungnya kayak bagus. Tapi kalau udah lagi sakit atau mau mati, denyut jantungnya seperti kayak di atas, mati satu garis doang. Jadi frekuensi ini berkaitan dengan apa? Dengan energi kehidupan. Semakin orang sehat, semakin energi kehidupannya ada, sehat denyut jantungnya. Slide selanjutnya. Kalau dalam pengertian bahasa, kita belajar bahasa IPA dulu, frekuensi itu adalah banyaknya getaran per detik. Semakin banyaknya energi, getarannya akan semakin tinggi. Mungkin teman-teman bisa ada gambar, boleh tunjuk itu foto. Satu aja. Ya. Seperti kayak begini. Kenapa kaitannya apa frekuensi dengan energi? Kayak air di botol ini. Kalau saya nggak kasih energi, dia airnya akan tenang. Tapi kalau misalnya saya goncangkan air ini, saya kasih tenaga, dia makin akan terjadi gelombang bolak-balik. Nah, gelombang bolak-balik ini namanya frekuensi. Di pelajaran IPA ini lagi ngomong Alkitab nih. Ini ngomong pelajaran IPA. Di bolak-balik, semakin saya kasih energi semakin kencang, gelombangnya akan semakin banyak, getarannya semakin banyak. Artinya orang yang ada di dalam frekuensi tinggi itu adalah orang yang memang di dalam energi yang tinggi. Nah, itu adanya di dalam frekuensi dengan Tuhan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Sorry, yang sebelumnya. Sebelumnya. Ini udah ya, slide selanjutnya. Nah, saat manusia belum jatuh dalam dosa, manusia itu satu frekuensi dengan Tuhan, hidup dalam resonansi energi yang luar biasa, sehingga bisa menaklukkan diri. Kondisinya itu seperti apa? Kayak teman-teman kalau lihat lampu, ketika dia connect dengan sang sumber listrik, dengan listrik ini, silo ya kita lihat ya, memang nyala. Tapi begitu lampu ini kita copotin, lampu yang di depan ini kita copotin, jadi nggak ada energi yang mengalir. Itulah yang terjadi ini. Kita lihat di slide selanjutnya. Di kejadian ini 3 ayat 1 sampai 9 ini semua nanti kalau teman-teman baca sendiri lah. Ini kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Yang tadinya mereka mereka hidup di dalam frekuensi tingginya Tuhan, tapi ketika jatuh di dalam dosa,
Mereka merasa diri mereka telanjang. Sama seperti kalau lampu itu terang seperti kayak begini, kita mau ngeliat nggak bisa silo. Tapi begitu lampu ini kita copotin dari sumber energinya, kita bisa melihat dalamnya itu dengan gampang. Mata kita nggak silo. Itu yang terjadi ketika kenapa si iblis itu perlu narik manusia ke bawah. Karena dalam kemuliaan Tuhan nggak bisa dia bersentuhan. Iblis itu baru bisa menyentuh anak-anak Tuhan, dia harus gelapin dulu karena dia ada di kegelapan. Sama aja kayak mata kita kalau misalnya lagi tidur di kamar yang gelap banget, tiba-tiba dikasih terang begitu kan nggak bisa. Nah nanti lebih jelas ya ada diagramnya. Pentingnya kita satu frekuensi sama Tuhan ini benar-benar. Kenapa kita dalam beribadah, kita dalam ikut Tuhan itu harus satu frekuensi. Sama juga kalau kayak kita pakai remote AC nih. Anggap saya pakai headphone ini kayak remote AC ya. Kalau ini kan gak ada kabel nih yang konekin ini. Seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah berdoa. Kenapa doa saya seakan-akan gak dijawab? Kok kayaknya gak ada terobosan dalam hidup saya? Coba cek dulu kalau kita mau nyalain AC. Ini AC merek Mitsubishi nih. Harusnya kalau remote AC ini mereknya sama, harusnya saya mau gede kecilin bisa. Firman Tuhan berkata gini, kalau kamu punya iman, kamu bisa memindahkan gunung, kamu bisa memperkatakan A, B, C, ada kuasa dalam perkataan. Tapi seringkali kita bingung, kenapa kita udah berkata terhadap keadaan kondisinya masih begini aja ya. Sebenarnya harus dicek. Kamu nyalain AC-nya pakai remote yang sama nggak? Kalau saya pegang remote AC-nya ini bukan mereknya yang sama dengan AC yang ada di sini, mau saya pencet sampai gimana pun juga nggak akan connect. Kenapa? Karena beda mereknya. Makanya Tuhan tanya sama kita, dari firman Tuhan katakan gini, kamu itu hamba siapa sebenarnya? Hamba Tuhan atau hamba Mamon? Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kenyataannya dengan perbuatan kita menunjukkan kita lebih mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Itu udah remote AC yang berbeda, nggak akan nyambung. Slide selanjutnya. Nah ini saya mau jelasin di sini. Teman-teman bisa lihat frekuensi ini, diagram ini. Satu kali ketika Tuhan bukakan tentang frekuensi sama saya. Ini diagram ini bukan saya yang buat. Ini ada di Google kalau nanti teman-teman cari. Saya cuma pinjam untuk menjelaskan dalam konteks kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau lihat di Google yang dijelasin mungkin secara psikologi. Gak ada relate-nya, gak ada kaitannya. Jadi jangan nanti waktu lihat di Google, oh ini ngomongannya tentang ini jauh. Ini saya lagi mau jelaskan sekali lagi tentang energi kehidupan yang sesuai firman Tuhan katakan. Cuma saya pinjam hasil ininya aja, hasil penelitiannya. Jadi seperti kayak lampu itu bisa diukur berapa wattnya, ada yang 5 watt, ada yang 10 watt. Begitupun energi kehidupan manusia, ada yang ukur. Ada orang yang memang mengukurnya. Jadi frekuensi yang paling bawah kalau teman-teman lihat itu depth itu 0. Di atasnya ada shame, rasa malu, itu mulai naik sampai ke pride itu di 175. Itu saya kasih garis merah, itu yang saya katakan itu frekuensi kedagingan. Kalau firman Tuhan katakan frekuensi di bawah kedagingan, frekuensi debu dan tanah. Di atas garis merah itu dari 200 sampai 400 itu frekuensi jiwa. Di atasnya lagi ada 500 sampai 700 love, joy, peace dan enlightenment. Itu adalah frekuensi roh. Nah, ini yang bisa diukur pakai alat itu hanya sampai angka frekuensi 700. Tapi kita tahu angka nggak berhenti sampai di 700 aja. Bisa sampai 1000, 10.000, 1 juta, 1 miliar dan selanjutnya. Nah, itu yang saya katakan frekuensi ilahi. Pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka diletakkan di Eden. Itulah tempat di mana ada di dalam frekuensi ilahi ini. Saya nggak tahu hadirat Tuhan itu yang dimaksud ada di frekuensi berapa. Let's say anggap aja di 10.000 misalnya. Pada saat Tuhan bergaul karib dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, anggaplah di 10.000. Firman Tuhan sudah katakan, perhatikan cara kamu mendengar. Domba-dombaku mengenal suara gembalanya. Firman Tuhan katakan. Kadang-kadang kita berpikir gini ya, apa salahnya sih kita nggak dengerin gosip? Kenapa ada firman Tuhan berkata gini, jangan kamu duduk di kumpulan para pencemooh dan segala macam. Kenapa memang? Apa salahnya? Kan saya cuma dengar, karena kan saya cuma mau bergaul doang. Apa salahnya saya dengar musik-musik rock, metal dan segala macam? Cuma musik doang. Kalau kita nggak ngerti akan frekuensi energi ini, kita akan menyepelekan itu. Kita nggak ngerti.
Tapi kalau kita teman-teman, saya berdoa setelah melihat ini semua, kebenaran ini memerdekakan, teman-teman jadi lebih ngerti apa yang terjadi di balik layar dari segala sesuatu. Jadi ketika Adam dan Hawa itu belum jatuh dalam dosa, mereka ada di, anggaplah frekuensi 10.000. Ketika mereka satu kali dalam kejadian itu, di kitab Kejadian dikatakan ular berbicara kepada Adam dan Hawa. Di momen mereka mendengar si Adam dan ular ini berbicara, si Hawa ini dengar, secara frekuensi itu mereka ditarik ke frekuensi neutrality di 250. Padahal si Hawa waktu diajak ngobrol sama si ular itu, dia belum melakukan dosa sebenarnya, baru cuma mengizinkan doang, baru mengizinkan suara itu masuk. Kenapa dia izinkan? Saya tahu ya, karena dia terus bercakap-cakap dengan si ular. Dia mengizinkan terjadinya ini komunikasi. Neutrality ini terjadi, ini adalah kehendak bebas. Kita manusia punya free will. Sama juga dengan ketika kita semua ada di sini, ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika keluar dari tempat ibadah, tahu-tahu di luar kita dapat tawaran godaan, misalnya untuk marah, contohnya di jalanan. Kalau sini maksudnya enggak lah. Kalau Jakarta tuh macet, orang senggol sedikit bawahnya udah marah-marah. Di sini jalannya semua anteng-anteng. Kalau di Jakarta godaannya begitu. Anggaplah ada godaan untuk nyolong lah, atau untuk mungkin kalau yang pria misalnya kena godaan tentang perzinahan dan segala macam. Sebenarnya ketika dapat godaan itu, suara itu masuk ke dalam telinga kita, yang harus kita lakukan langsung kebaskan. Gak usah dipanjang lebarkan itu suara. Tapi kalau kita antepin suara itu, kita akhirnya akan masuk di titik neutrality ini. Itu free will, kehendak bebas. Kita ada di persimpangan. Kalau aja kita ingat, firman Tuhan katakan nggak boleh, kita akan kembali lagi ke frekuensi yang atas, kayak Adam dan Hawa. Kalau mereka nggak makan tawaran buah-buah pengetahuan itu, mereka akan rebound lagi energinya di 10.000. Tapi karena mereka mendengarkan dan akhirnya sama aja kayak kita ketika melakukan dosa. Kita tahu sih ini salah, tapi kayaknya nikmat banget ini dosa. Maju mundur, akhirnya nggak apa-apa lah, ini dosa kecil ini, Tuhan juga ngerti. Nanti tinggal minta ampun, kita ambil. Begitu kita habis melakukan dosa, yang terjadi sama seperti si Adam dan Hawa. Ini yang terjadi. Habis neutrality ini ditarik ke bawah, yang ditawarkan sama ular itu apa? Pride sebenarnya. Kan ditawarkan, kamu kalau makan buah ini, kamu bisa jadi seperti Tuhan. Padahal Tuhan adanya sebenarnya di frekuensi atas, di 10.000 atau tak terhingga. Bahkan Tuhan itu menciptakan seluruh dari frekuensi, dia sumber dari energi kehidupan. Ketika ular ngomong sama Hawa, sama Adam dibilang untuk menjadi seperti Tuhan, yang lagi ditawarkan sebenarnya pride. Karena pride ini dosanya juga si setan, kan dia pengen jadi seperti Tuhan. Dia tawarkan pride. Ketika kamu makan, ditawarin lagi apa? Sebelum selanjutnya, kalau kamu makan, wah buah ini luar biasa loh, bisa bikin kamu ini itu segala macam. Terus si Hawa lihatnya apa? Wih, buah ini merah nih, enak nih, menarik dilihat mata. Kenanya apa? Di desire. Kalau di diagram tadi aja dulu. Diagramnya itu dilihat kenanya di frekuensi 125 tuh, di desire, hawa nafsu. Kenyataannya begitu kena hawa nafsunya, dia makan buah itu, kena yang dia rasakan apa? Takut. Sama begitu kita ngelakuin dosa, yang terjadi apa? Waktu sebelum melakukan dosanya kayaknya terdorong dengan hawa nafsu kan, tapi begitu kita kejebak makan umpan, yang terjadi sama, fear, rasa takut, keguling-guling ke bawah. Yang dia rasakan apa? Dia rasa guilty, rasa bersalah, dan akhirnya dia disiap, rasa malu. Makanya dia tutupin tubuhnya dengan dedaunan, menutupi rasa malunya. Tapi Tuhan luar biasa ketika Adam dan Hawa itu. Makanya Tuhan langsung potong binatang itu, diambil kulit binatangnya, di cover. Makanya hati-hati dengan orang yang lagi kena di frekuensi rasa malu ini. Orang Jepang itu kalau kena rasa malu itu bisa sampai bunuh diri. Kenapa? Karena secara level energi memang udah di level energi rendah sekali sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kenapa si iblis harus menarik Adam dan Hawa itu masuk ke garis merah ke bawah itu, di frekuensi kedagingan? Urusannya apa dia mesti narik ke bawah? Kita tahu di firman Tuhan katakan sama si ular ini, karena apa? Makananmu adalah debu dan tanah. Debu dan tanah itu ngomong tentang kedagingan. Kita manusia kan dibuat dari debu dan tanah, dikasih nafasnya Tuhan, nafas kehidupan dari Tuhan, maka kita jadi makhluk yang hidup.
ketika iblis dikatakan ular itu makanan debu dan tanah, itu maksudnya dia menarik manusia itu hidup di dalam frekuensi kedagingan. Kadang kita berpikir ular itu makanannya kan harusnya kodok, bisa tikus dan segala macam binatang-binatang. Ya sama. Kadang kita pikir seperti kayak gitu. Nah, ular ini yang dia makan sama. Ini frekuensi kedagingan ini. Makanya dia nggak bisa makan di luar dari frekuensi kedagingan ini. Di wilayah yang Tuhan izinkan untuk Adam dan Hawa si ular ini makan, itu adalah yang di garis merah ini ke bawah. Itu ada gambar yang kayak bintang warna biru, itu gambar ular. Di bawah ini yang saya katakan, saya dalam bahasa saya ini kayak sarang ular lah. Ini memang wilayah yang Tuhan izinkan untuk si ular ini area makannya dia. Nah, di posisi ini makanya dikatakan ketika manusia jatuh di dalam dosa ini, upah dosa adalah maut. Karena secara hukum dan ketetapan Tuhan memang sudah dikatakan di wilayah di sini memang yang terjadi maut. Nah, berapa banyak sekarang orang Kristen, orang baik yang terjebak ada di sini, yang main gereja-gereja tapi masih kejebaknya di frekuensi fear, misalnya rasa takut. Firman Tuhan udah bilang rasa takut itu ditempatkan hanya kepada Tuhan, bukan kepada apapun. Tapi kalau dia ada di sini, kena nih. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman lihat, padahal firman Tuhan katakan di Yohanes 11:10, Tuhan datang untuk membawa kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi si iblis itu memang tujuannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, yang Kejadian 3:14 ini tentang makanannya si ular adalah debu dan tanah. Slide selanjutnya. Hubungan frekuensi dan selanjutnya lagi. Nah, ini yang tadi selanjutnya lagi. Ya, nah selanjutnya lagi. Nah, ini firman Tuhan makanya katakan kita itu harus fokusnya sama Tuhan. Si iblis akan membuat fokus kita itu kepada keadaan. Dia akan buat, balik ke diagram yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada balon, ada gambar balon yang ada di bawah. Bayangkan kita itu waktu kita masih seperti Adam dan Hawa ada di frekuensi atas, itu seperti kayak balon-balon yang terbang gitu. Tapi ketika ditarik ke bawah, iblis itu menarik balon itu ke bawah, itu seperti kayak ngempesin gitu loh. Ketika balon itu nyampe di frekuensi bawah, itu balon jadi kayak balon yang robek-robek. Kenapa Kristus harus datang ke dunia ini? Kenapa dia katakan kamu dari dunia ini, tapi aku bukan berasal dari sini. Tempatku adalah dari atas. Kamu nggak tahu, yaitu Tuhan adanya di frekuensi atas. Ketika dia turun ke bawah, yang dia lakukan adalah dia menjumpai setiap kita nih milik kepunyaannya yang terhilang, balon-balon yang kejebak ke bawah. Karena si iblis itu nggak bisa makan orang-orang yang ada di frekuensi di atas garis merah. Sebelum saya masuk ke yang ini, mungkin teman-teman bingung gimana ya caranya si iblis itu makan orang-orang yang kejebak di garis merah ke bawah ini. Mungkin kalau teman-teman ingat dulu kalau kita pakai handphone itu sebelum masanya WhatsApp atau pindah data pakai WhatsApp atau apapun itu, kita pindahin data pakai Bluetooth kalau pernah ada yang di sistem itu. Nah, bagaimana caranya pindahin data pakai Bluetooth? Dua handphone ini harus pairing dan connected. Ketika dua handphone ini pairing dan connected, bisa terjadi transfer file. Sama juga bagaimana cara kerjanya hacker. Cara kerjanya hacker adalah dia akan membuat clickbait kalau orang ini salah mencet, walaupun orang ini orang baik sekalipun, datanya dia bisa diambil, uangnya bisa diambil. Betapa banyaknya kita lihat di sosial media, orang baik ya kena jebakan hacker, uangnya tersedot semua. Nah, itulah ketika kita satu frekuensi dengan si iblis ini, kenapa dia harus menarik manusia ada di garis merah yang di bawah ini. Ini yang membuat kita satu frekuensi dengan dia, pairing dan connected, makanya energinya diambil. Nah, Tuhan nggak mau kita terjadi ini sebenarnya. Makanya dia datang ke bawah, turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, dia nanya sama setiap anak-anak Tuhan yang ada di bawah ini, siapa yang mau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Aku akan memberikan kamu kehidupan. Nah, ketika dia datang ke dunia ini sama, dia pun mengalami maut, makanya dia harus disalibkan. Itu memang sudah hukumnya, upah dosa dalam maut. Tetapi yang di dalam dia kan adalah roh pencipta, roh creator. Ketika dia datang,
Untuk kita yang mau datang kepada Dia, kita dijadikan ciptaan yang baru. Balon-balon yang tadinya robek dirubah jadi balon-balon yang utuh lagi. Itulah pada saat kita terima Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, tapi ketika kita udah menjadi ciptaan yang baru seperti balon-balon yang sudah nggak robek ini, si iblis ini kan sebagai sebagai yang memang sebelumnya kita itu udah jadi kayak tempat makanan dia, karena dia butuh energi manusia. Kenapa? Butuh energi kehidupan itu. Waktu kita manusia nih, habis ini nanti kita makan siang semua, waktu kita makan berbagai makanan, itu yang kita makan walaupun bentuknya beda-beda, itu kan adalah energinya sebenarnya, kalorinya. Kita mau makan puyuh kayak capcay atau bakmi atau apapun itu, bentuk yang beda-beda itu sesuai selera aja. Tapi yang membuat kita kenyang kan kalorinya, energinya sebenarnya. Nah, manusia ini makan masih bisa dapat energi, tapi untuk si iblis ini nggak bisa. Tuhan udah bilang makanan kamu adalah debu dan tanah. Makanya dia harus mengambil, harus mencuri, harus mengambil energi kehidupan dari makhluk yang lain. Caranya gimana? Ya tadi dia harus bawa anak-anak Tuhan ini terjebak ada di bawah. Nah, di luar dari garis merah ini, dia itu cuma kayak singa yang mengaum-ngaum doang, nggak bisa makan sebenarnya. Tapi kan dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada yang dapat bisa ditelan, ada juga yang tidak bisa ditelan. Siapa yang nggak bisa ditelan? Ya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan yang nggak ada di garis merah di bawah ini. Tapi orang-orang yang bisa ditelan, orang-orang yang udah di gereja, tapi mereka selalu kemakannya tentang yang ngomongin tentang kesombongan, hawa nafsu, ketakutan. Kena semuanya ada di bawah sini. Nah, tapi sekali lagi, karena si setan ini butuh energi kehidupan dari orang-orang yang terjebak ada di bawah sini. Walaupun orang ini sudah terima Tuhan, udah jadi balon yang baru, dia nggak akan izinkan untuk keluar. Kita tahu ada dua cara untuk tiup balon. Satu ditiup dengan udara dari mulut sendiri, satu ditiup dengan gas helium. Bedanya apa? Segede apapun balon itu ditiup dengan udara dari mulut, yang terjadi dia tetap akan stay di bawah, nggak pernah bisa terbang. Makanya firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya mau, nggak akan kemana-mana. Tapi ada cara satu lagi, tiup balon dengan gas helium. Walaupun balon ini nggak gede, tapi ketika ditiup gas helium, mungkin diameternya kecil, tapi pasti terbang. Ini yang firman Tuhan katakan, kalau kamu capek niup balon kehidupan kamu dengan kekuatan kamu sendiri, mari datang kepadaku. Kamu yang letih sudah berat, izinkan aku yang ngisi. Nah, gas helium ini ngomong tentang Roh Kudus. Makanya kenapa ketika Tuhan sudah dijadikan kita ciptaan yang baru, balon-balon yang robek tadi sudah dijadikan baru, dia terangkat ke sorga, dia bilang aku akan kirimkan lagi penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tadi waktu kita bilang niup balon dengan udara dari mulut kita sendiri, itu ngomong kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita niup balon dengan gas helium, itu bukan udara dari mulut kita sendiri, itu ngomong sesuatu yang di luar dari diri kita sendiri. Nah, itu ngomong gas helium. Nah, yang terjadi ketika kita dipimpin Roh Kudus, ketika kita mulai berserah kepada Tuhan, yang mengisi itu adalah gas helium ini, ngomong Roh Kudus, pasti itu dibawa naik ke atas. Ini yang terjadi, baru firman Tuhan tergenapi bahwa Tuhan yang mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Maksudnya itu ada gambar orang, ada gambar orang di samping yang warna biru itu cuma terjadi adalah ketika balon ini dibuat terbang oleh gas helium itu. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa naik keluar dari garis merah. Ini yang firman Tuhan katakan, kalau Tuhan yang mengangkat, gak akan ada yang bisa turunin. Karena sesungguhnya bagian kita harusnya bagian kepala kita adanya di atas, bagian kaki di bawah. Makanya dikatakan bagian manusia kita itu harusnya menginjak-injak kuasa si iblis. Tapi kalau kita nggak dibawa naik oleh Roh Kudus naik ke atas, kebanyakan anak Tuhan itu terpuruk adanya di bawah, dililit sama si iblis. Akhirnya bingung dia, kenapa udah ke gereja atau apa. Ataupun kadang-kadang banyak orang Kristen yang sebenarnya uangnya juga udah banyak, pekerjaannya bagus, tapi selama dia dikuasai oleh pride, anger, dan lain-lain, energi kehidupan di dalam rumah tangga dia atau keluarga dia pasti kosong, pasti ada aja masalah. Nah, jadi kenapa ini sekali lagi pentingnya harmoni with God? Ini membuat setiap kita ada di tempat yang Tuhan mau, karena Tuhan sekali lagi datang mau kita ada di dalam kehidupan dan kelimpahan. Slide selanjutnya. Nah, ini letakkan jebakan, slide selanjutnya lagi, berikutnya. Ya, di mana letak jebakan si iblis?
Di mana letakkan jemaat di sini? Firman Tuhan katakan Efesus 6 ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Tipu daya iblis di sini adalah metode ya, bahasa aslinya. Metode ini adalah apa? Ini adalah cara berpikir, logika, metode. Di dunia ini mengajari kalau kamu pengen kaya, kamu harus selamatin bagian kamu. Kalau kamu nggak mikirin diri kamu sendiri, nggak akan kamu bisa selamat. Nggak ada yang mikirin kamu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau kamu mau jadi yang terutama, jadilah yang melayani. Kalau kamu ingin jadi yang terdahulu, jadilah yang terbelakang. Selalu metodenya firman Tuhan berbeda dengan apa yang dunia kita awalkan. Dunia ini tahu bilang begini, kalau kamu ingin jadi kaya, tabung sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan katakan lagi, ada orang yang menyimpan hartanya, tapi dunianya semakin kecil. Tapi ada orang yang menaburkan hartanya, dia menjadi semakin besar. Nah itulah bedanya. Makanya jebakan iblis akan membuat kita terjebak dengan logika. Jadi kayak niup balon tadi dengan udara dari mulut sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Makanya orang ini akan bingung, kenapa saya udah niup balon sampai diameternya sampai gede sekali, sampai diameternya mungkin 1 meter, tapi kenapa kok saya nggak pernah terbang ke atas ya? Kenapa saya masih dikuasai oleh mental health, depresi? Padahal secara kondisi keuangan bagus, kerjaan aman, tapi kenapa hidup saya kayak rasanya hampa? Akhirnya, oh mungkin saya kurang healing kali, saya mesti jalan-jalan. Oh saya mungkin mesti ini. Padahal enggak. Yang kita butuhkan itu cuma Tuhan Yesus doang sebenarnya. Sebenarnya. Slide selanjutnya. Saya udah mau selesai. Bentar lagi. Slide berikutnya lagi. Ya. Sadari bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara ini. Musuhnya kita bukan saudara kita, musuh kita bukan apapun yang teman-teman bisa lihat dengan mata sebenarnya. Tapi sebenarnya tipu daya si iblis, si roh jahat ini yang nge-track ada di frekuensi bawah ini. Selama kita nggak sadar akan hal ini, kita akan selalu kejebak di sini tanpa kita sadar dan berusaha mengatasi keadaan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kayak tadi saya bilang, niup balon dengan kekuatan dari mulut sendiri, gede sih. Tapi lihat, ketika balon ini gede, itu sama kayak sapi yang ada di dalam peternakan. Slide selanjutnya. Nah teman-teman lihat, sapi ini bisa gede, ayam ini bisa gede. Tapi begitu gede, si peternaknya bilang apa? Udah waktunya dipotong, udah waktunya energinya diambil. Lihat deh orang yang kelihatan gede, kayak kemarin lagi pas zaman COVID, begitu langsung kerjaannya berantakan, bisa langsung. Kenapa banyak gereja-gereja langsung banyak yang kosong? Karena kebanyakan orang datang ke Tuhan dengan kekuatan sendiri. Terjadinya adalah seperti kayak gini. Kelihatannya kayaknya hidupnya enak, padahal sebenarnya semua di dalam peternakannya si iblis. Makanya Tuhan nggak mau kita terjebak di sini. Slide berikutnya. Tuhan mau kita, ya, di sini lagi. Tuhan mau kita keluar. Waktu kita keluar dari garis merah ini, kita terbang. Inilah firman Tuhan katakan kita dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali mengatasi badai. Kenapa dikatakan orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia akan diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa? Karena secara akal sehat kita, secara logika, keadaan kagak enak. Kondisi kita lagi nggak pegang uang, kondisi kerja lagi masalah, atau mungkin ada keluarga lagi sakit. Tapi kenapa orang-orang yang percaya ikutin Tuhan, kok kayaknya bisa punya damai sejahtera? Kenapa? Yang karena kondisi dia ada di atas garis merah ini. Terjadinya kayak apa? Seperti slide gambar berikutnya. Teman-teman lihat itu ada pesawat yang alami turbulence. Kalau pesawat itu alami turbulence itu kan terjadi di awan badai. Bagaimana caranya dia nggak kena turbulence? Dia harus terbang lebih tinggi. Awan itu kan adanya di ketinggian sini. Ketika dia terbang lebih tinggi, padahal di langit yang sama, tiba-tiba dia nggak ngalamin badai sama. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman semua satu gereja di satu tempat ibadah. Tapi kalau dari buahnya, makanya firman Tuhan katakan akan kelihatan orang ini dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak. Maksudnya gini, balon ini boleh sama-sama diameternya 50 cm dan 50 cm, anggap ada 2 balon. Tapi dari buahnya akan ketahuan. Yang satu ditiup dari udara dari mulut, satu ditiup oleh gas helium. Bedanya dari mana? Yang satu pasti stay di bawah, yang satu pasti terbang. Pasti. Walaupun ada di tempat yang sama, di langit yang sama, pesawat itu bisa satu di awan badai, satu di atas awan badai. Sama, kita pun juga sama di sini. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, lihat ya, mungkin keadaannya sama, tapi responnya masih beda. Karena yang di dalam ini memang biasa aja. Kita tahu Tuhan pasti sediakan jawaban. Ya tadi saya diceritakan oleh Pak Gembala di tempat ini, dia mujizat. Dan itulah pertolongan Tuhan. Karena berkat itu memang diperintahkan kepada Tuhan adanya di posisinya di hadirat Tuhan. Makanya dikatakan kenapa dalam hadirat Tuhan pasti terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan.
yang memang itu tempat frekuensinya Tuhan. Kalau di bawah bukan Tuhan gak bisa berhadir. Tuhan bilang, bukan tanganku kurang panjang buat nolong kamu, tapi dosa kamu yang menghalangi aku untuk memberkati kamu. Firman Tuhan katakan demikian. Makanya kenapa naik terus dipimpin Roh Kudus. Slide berikutnya. Kita nggak akan pernah bisa naik sekali lagi kalau masih ada yang dari kita yang berpikir untuk saya bisa dengan kekuatan saya sendiri, saya mau pelayanan lebih gila lagi. Pelayanan kalau bukan dipimpin Roh Kudus, jatuh-jatuhnya akan kecapean dan ujung-ujungnya bisa ninggalin pelayanan. Kayak si laler ini, kayak laler ini dia jatuh. Ini kita itu mirip kayak si laler ini. Si laler ini berusaha keluar dari air, semakin dia berusaha kepakan sayap dia, yang ada dia lama-lama mati kecapean, pasti mati dia. Dia butuh grace, butuh ada orang yang kasihan sama dia, airnya dituang. Begitu airnya dituang, lalernya berselamat. Sama, kita pun butuh Tuhan Yesus. Kalau dari kita masih ada berpikir mau melakukan pekerjaan, pelayanan, memimpin rumah tangga atau apapun itu dengan kekuatan kita sendiri, tinggal tunggu capeknya kayak si laler ini, pasti mati. Pasti mati. Tapi begitu kita bilang Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan, saya tahu Engkau sumber segalanya bagi saya, pimpin hidup saya, pimpin keluarga saya. Silakan Tuhan yang jadi kepala atas segala sesuatu. Teman-teman akan lihat yang terjadi kemerdekaan seperti apa. Berikutnya lagi. Lewatin aja nih, terus lewatin. Ya, kalau tadi dari gambar sebelumnya, teman-teman bisa lihat yang fokus kepada Yesus, jangan fokus kepada badai. Itu semua tuh ilusi semua. Sebenarnya begitu teman-teman dipimpin sama Roh Kudus, nggak ada badai yang tidak bisa diberhenti sama Tuhan Yesus. Pasti selesai. Ya, oke, berikutnya lagi. Ini yang Tuhan janjikan. Ketika kita benar-benar mau dipimpin Roh Kudus, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tetapi terjadi apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kalau kita nggak pernah dipimpin Roh Kudus, nggak akan terjadi jadi kepala dan bukan ekor. Yang terjadi dalam hidup kita semua adalah apa? Kita akan selalu percaya hidup kayak roda berputar. Firman Tuhan nggak pernah lo bilang hidup seperti roda berputar. Itu cuma terjadinya orang-orang yang dipimpin oleh pikirannya sendiri, kejebak di frekuensi bawah. Satu kali balon kehidupannya gede karena dia hidup dengan mulut, terus energi dari balon itu diambil lagi sama si iblis. Yang tadinya gede jadi kempes lagi. Terus dia bilang, kalau dulu Tuhan tolong, saya pasti akan bisa. Ayo jangan menyerah, nggak boleh menyerah, nggak boleh gagal. Tiup lagi dengan kuat-kuat, gede lagi. Terus si iblis bilang, wah udah mulai gede lagi nih balonnya, sedot lagi. Akhirnya balonnya jadi kembang kempis. Siapa yang ngalamin kehidupan rasanya kayak gitu hidupnya? Spot jantung. Begitu lagi ada pegang, contoh kalau saya di kerjaan, lagi pegang uang tagihan turun lagi semua, hati kayaknya tenang. Begitu udah mulai turun, aduh Tuhan ini gimana? Nah, itu sebenarnya kita salah. Karena di dalam dipimpin sama Roh Kudus harusnya ada damai sejahtera. Harusnya mau nggak terpengaruh oleh keadaan lagi, karena memang keadaannya seperti kayak begitu. Slide berikutnya. Sama ya, berikutnya gambar berikutnya. Yang Tuhan mau sebenarnya dari kita semua harmoni wirga itu cuma kita ini sebenarnya seperti kayak anak terhilang. Kalau kita dalam hidup kita ujung-ujungnya terjebak di dalam kandang babi karena tadinya kita sok tahu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Si anak terhilang itu kan tadinya kan merasa hebat dengan semua kekuatannya dia. Ujung-ujungnya semua hartanya dia habis kayak balon yang kempes itu. Sampai mesti minta makanan babi. Terus dia baru ingat, oh iya ya, di rumah bapakku punya segalanya. Saya pun alami di season itu, makanya kemarin waktu pelayanan di Rutang sama Pak Jem di tempat ini, saya melihat mereka semua yang ada di sana, saya pun juga sama, saya pernah ada di posisi itu. Ya walaupun gak di penjara, tapi saya ada di titik gelap dalam hidup saya. Sempat ada urusan polisi juga terkait juga dengan hutang dan segala macam. Di momen dimana saya melihat dengan segala hutang yang ada, wah kayaknya udah gak bisa lewat nih. Dan saya nggak bisa ngeliat jalan keluar. Cuman saya untung saat itu ada teman-teman Omsel, ada teman-teman rohani yang makanya dibilang jangan tinggalkan pertemuan ibadah teman-teman. Walaupun kondisinya bagaimanapun jangan pernah tinggalkan karena kita nggak pernah tahu itu yang benar-benar menolong kita bisa balik lagi. Saat itu saya datang ke gereja aja saya pikir buat apa ya saya datang dah kalau pegang duit aja kagak dengan segala macam tekanan kehidupan. Rasanya tuh seperti kayak bangsa Israel yang dikejar oleh si bangsa Mesir, tau gak? Kanan kirinya gunung, di belakang pasukan Mesir kejar terus. Pasukan Mesir ini kayak ngomongin ini loh, kayak ngomongin tagihan tiap hari gitu yang ada tagihan ini mesti bayar, ini mesti bayar, ini mesti bayar. Kayaknya ngos-ngosan banget. Mau ke kiri ada gunung, mau depan ada laut merah. Tuhan ini kemana
gimana? Mau way out nih, saya mesti bagaimana? Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada pada kamu? Ada tongkat, angkat itu tongkat, perkatakan kepada keadaan terjadi mujizat luar biasa. Dan itu yang terjadi sama hidup saya. Ketika akhirnya saya sadar dalam kehidupan saya, Tuhan bukakan tentang kebenaran ini. Iya benar ya Tuhan, saya mesti balik lagi. Saya mesti balik. Emang pusat abundance itu, pusat segala energi kehidupan itu adanya di Tuhan. Akhirnya walaupun nggak ada duit, istri saya bilang, saya ini uang kita tinggal segini, buat makan juga tinggal buat sehari. Kenapa udah nggak sekalian aja kasih Tuhan aja? Firman Tuhan bilang ujilah aku katanya. Ya udah, saya coba. Padahal kerjaan saya tuh di kontraktor, tiap hari butuh uang operasional buat tukang kerja, buat proyek segala macam itu butuh uang cukup lumayan. Tapi itu saking udah boro-boro buat operasional, buat makan, buat apa udah tinggal segitu-segitunya aja. Terus istri saya bilang, kita kasih Tuhan sekarang, kita uji aja firmannya benar atau enggak. Kita buat makan pun habis, hari ini juga selesai, udah besok udah nggak tahu. Akhirnya ya udah, cuma beda sehari doang, udah balik. Dalam ketepatan aja Tuhan gerakan untuk kasih ke siapa. Itu terjadi kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Ketika saya mulai mengembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan, sebenarnya Tuhan nggak butuh uang saya, dia sudah kaya, kayak contohnya perpuluhan. Tuhan nggak butuh itu sebenarnya. Momen kita mengembalikan perpuluhan, kita cuma bilang bahwa Tuhanlah yang menjadikan saya kaya, bukan di dunia ini. Saya cuma bilang sama Tuhan, balon ini saya nggak bisa tiup dengan udara dari mulut saya sendiri karena saya udah capek. Niup balonnya gede, tadi dikempesin lagi sama kandang, niup balon gede, dikempesin lagi. Tuhan saya udah capek itu kayak gini, teman-teman. Saya silakan dah Tuhan yang isi deh balonnya ini. Saya apa yang jadi logika saya bahwa uang ini bisa saya pakai buat bikin saya jadi makin kaya, udah nggak bisa, udah sisa segini Tuhan. Udah silakan Tuhan pegang ini mau kemana, mau diapa saya nggak tahu. Tapi disitulah firman Tuhan yang katakan di dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Di titik situ, di saat saya udah gak ada pengharapan begitu kembali ke Tuhan, tiba-tiba secara aneh, secara supranatural, makanya kenapa saya bisa di tempat ini sekarang. Kenapa saya menyerahkan hidup saya untuk menyampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Baru saya bisa lihat dalam hidup saya mengalami pemulihan demi pemulihan. Gak langsung sih, tapi ternyata besoknya ada berkat buat makan, ternyata besoknya ada berkat buat bayar mulai utang, besoknya mulai ada berkat untuk ini sampai seluruh utang saya kelar. Bahkan dalam pekerjaan Tuhan tambah-tambahkan lagi luar biasa. Tapi saya nggak mau memperkuliahkan. Saya di situ saya bisa lihat, oh bener ya Tuhan, yang memang saya nggak bisa bermegah karena kekuatan saya. Semua kekuatan saya cuma begini, ujung-ujungnya saya kayak anak terhilang ini di kandang babi. Saya bawa babi, tapi ketika saya balik ke Tuhan, ternyata Tuhan itu sendiri yang udah nunggu, bahkan dia ngejar saya akhirnya ngalamin benar-benar perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti anak terhilang ini, dia dari kejauhan bapaknya udah melihat, bukannya bapaknya sengaja nungguin, baru tau rasa lu pakai cara lu sendiri kan, lu akhirnya balik ke Tuhan. Enggak, bapaknya langsung lihat anaknya dari kejauhan, dia kejar anaknya, walaupun anaknya itu masih bau babi, masih bau, kakinya juga bau, tangannya bau, tapi bapaknya nggak peduli dengan segala bau. Yang dilakukan apa? Dia peluk anaknya. Kakinya yang jorok mungkin kena lumpur sepanjang jalan, dia kasih kasut terbaik. Dia kasih cincin otoritas, dikasih. Dia kembalikan lagi, diberikan jubah yang terbaik. Dia nggak pandang segala bau-bau itu. Itu yang saya rasakan, makanya saya bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya rasa saya makanya benar-benar seperti anak terhilang ini yang saya ngalami Tuhan. Dan ketika saya melihat banyak orang-orang yang kejebak di frekuensi bawah tadi, di bawah garis merah itu, mereka ini kayak saya nih, kejebak di kandang babi, dan mereka nggak ngerti kenapa mereka berakhir di sini. Dan saya mau Tuhan, ayo Tuhan pakai saya untuk kasih tahu orang, ayo keluar. Karena inilah tahun rahmat Tuhan. Tuhan datang untuk memberikan pembebasan kepada banyak orang. Slide berikutnya, saya sudah selesai. Ini berikutnya lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar-benar teman-teman. Kalau teman-teman sampai saat ini ada yang berpikir ini semua masih klise, tidak klise. Saya alami sendiri. Firman Tuhan kata ada quote bilang ini, mempunyai Tuhan dalam perahu kamu nggak artinya kamu nggak akan menghadapi badai. Tapi itu artinya kalau kamu berjalan dengan Tuhan, tidak ada badai yang akan bisa menenggelamkan perahu kamu. Berjalan dalam iman dan kamu nggak akan pernah jalan sendirian lagi. Ini yang saya rasakan
Apakah setelah saya mulai menyerahkan hidup saya ke Tuhan ini dalam pekerjaan apa nggak ketemu dengan tantangan? Ketemu badai, tapi santai aja bro, nggak ada masalah lagi, nggak kayak dulu lagi, nggak ada yang bisa menenggelamkan semua berita yang menakutkan itu cuma kayak si kain ngomong. Saya cuma bilang sama semua hal yang datang masuk ke kuping saya, misalnya di kerjaan ada ini itu segala macam challenge, saya cuma bilang saya nggak mau lagi ditarik ke bawah. Saya nggak mau dengerin lagi setiap omongan yang bilang wah hati-hati lu nanti resesi. Itu terjadinya sama anak Tuhan, terjadinya sama anak dunia. Sama anak Tuhan bukan resesi harusnya, tapi resepsi harusnya. Mau dibilang dunia di tahun ini ngalamin apapun segala hal yang susah, buat dunia ngalamin badai, tapi harusnya buat anak Tuhan terjadi pesta kemuliaan, harusnya terjadi ledakan lawatan. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, dan inilah hidup yang benar-benar hidup. Nggak pernah saya merasakan dalam hidup itu kehidupan yang benar-benar hidup. Di saat saya mau pegang uang kayak bagaimana pun, saya nggak pernah ngalamin yang namanya joy ketika Tuhan libatkan dalam pekerjaan Tuhan. Melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan, melihat orang-orang yang akhirnya dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan dan mereka nggak terjebak lagi di bawah. Dan saya melihat orang-orang yang akhirnya terima Tuhan. Buat saya, Tuhan kau dahsyat, pakai saya lebih lagi Tuhan. Dan saya challenge kepada teman-teman semua yang ada di tempat ini. Teman-teman nggak pernah ada bayangan sebenarnya bahwa Tuhan bisa bawa teman-teman sampai level mana. Mungkin teman-teman cuma pikir, ya memang posisi saya cuma di sini, nasib saya di sini. Enggak teman-teman. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Balon itu Tuhan nggak pernah mau ada di bawah. Karena di bawah itulah yang bikin kondisi kita kayak ketrap dengan berbagai masalah kehidupan. Tuhan mau kasih kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tapi izinkan Roh Kudus ini bawa balon ini terbang naik ke atas. Percaya kalau udah Tuhan tunjukin jalannya, percaya dan lihat ketika Tuhan bimbing kita solusi apa yang buat. Seperti keputusannya Pak Gembala untuk mulai mengambil keputusan melayani, berpindah-pindah tempat dan segala macam. Akhirnya dapat tempat ini itu luar biasa. Bukan karena modal ya, karena secara kekuatan mungkin beliau juga rasa nggak bisa. Tapi kalau memang Tuhan yang buka jalan, siapa yang bisa dulu? Saya sudah selesai teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberkati. Amen. Mungkin bahasa saya terbatas, tapi saya berdoa Roh Kudus sendiri yang menembusi ke dalam teman-teman semua. Saya undang ya teman-teman mari berdiri, saya dalam diskusi. Jadi kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Sungguh Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang dahsyat. Tidak ada dari kami yang mau meremehkan akan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan benar-benar harta yang luar biasa Tuhan. Kami tak mau jadi seperti orang bodoh yang ketika ditawari emas kami lebih memilih sampah Tuhan. Kami mau simpan emas mutiara yang berharga daripada Tuhan ini dengan hati-hati. Kami mau menteraikan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, tertanam di dalam tanah hati kami yang subur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami Tuhan untuk menjaga hati kami. Kalau memang Tuhan rasa perlu untuk membongkar hati kami, membajak hati kami, agar hati kami menjadi hati yang gembur, silakan Tuhan. Kami mau memakai mungkin daripada Tuhan, karena kami tahu dari Tuhan ringan. Bantu kami melepaskan setiap beban karena kebodohan kami Tuhan, karena kami terus mengandalkan kekuatan kami sendiri bukan daripada Tuhan. Bantu kami untuk menyingkirkan setiap benih-benih dari si iblis dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kebenaran ini menembusi setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, sehingga tidak ada satupun yang terjebak lagi di dalam tipu daya iblis. Tapi mereka mengerti apa yang menjadi calling mereka di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau merancangkan satu destiny yang luar biasa. Engkau mau memberikan kepada semua teman-teman yang ada di tempat ini satu masa depan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kemenangan. Bantu kami semua Tuhan, glorious finish di dalam Engkau. Tidak ada dari kami yang meleset di tengah jalan Tuhan, sampai akhir menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi setiap kami, sampai kami Tuhan benar-benar bersama dengan Engkau, muka bertemu dengan muka dengan Engkau Tuhan, menikmati perjamuan dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami
kita tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada kuasa dari maut yang bisa mengambil hati, tidak ada tipu daya iblis, tidak ada senjata yang ditempa oleh iblis dalam bentuk apapun yang bisa mempan terhadap anak-anak di tempat ini, karena kebenaran Tuhan yang menjadi pagar atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami naikkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan namanya yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi para jemaat di tempat ini. Haleluya. Sementara kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita akan mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan boleh Tuhan memberikan kami semangat yang baru agar kami boleh menjadi sefrekuensi dengan Allah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh membantu pelayanan di tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau di atas segala nama, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat berkatnya, luar biasa firman-Nya, memberkati saya, ya, prosesnya luar biasa, nah, itu kesaksian yang luar biasa bagi kami. Dan saudara terkasih, banyak kata-kata yang tadi kalau saudara benar-benar simak, saudara benar-benar dengar kebenaran firman Tuhan, saya percaya banyak kesaksian-kesaksian itu yang membuat saudara diberkati. Ya saudara, yang saya dengar, jangan pernah tinggalkan persekutuan yang ada, pertemuan orang-orang yang seiman yang tinggalkan saudara, karena disitulah kekuatan kita ada. Mereka transfer energi baru bagi kita. Ya saudara, jangan pernah tinggalkan peribadatan yang ada, saudara. Layani seperti tadi perumpamaan balon, wah luar biasa ya. Pastor terima kasih, luar biasa. Kemarin kita ketemu di Rutan, Rutan diberkati secara luar biasa di Rutan, saudara. Tadi saya kesaksian juga sama Pastor Willy bahwa terakhir dari Rutan kami pulang, saya ada satu hal yang saya saksikan bagi saudara. Ada sekitar 23 orang dibaptis ya, 20-an ya, sekitar 20 orang dibaptis di
berutang, saudara. Awalnya 7. Awalnya 7, jadi 20 yang bertobat, saudara. Ada yang bapak itu katanya 28 kali dia di penjara. Usianya hampir 60 tahun di situ. Apa yang dia kerjakan, saudara? Nggak ada. Ada, saya banyak sebenarnya dalam peristiwa itu, dalam kegiatan itu saya sangat diberkati. Tapi ada yang terakhir mau pulang pun saya diberkati, saudara. Saya sedih banget rasanya. Karena kenapa? Saudara, ternyata di penjara itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya HP, nggak punya apa dan sebagainya. Kita print lagu di kertas, saudara. Kita print lagu di kertas, lagu-lagu yang mau dinyanyikan di sana. Datang bapak itu bilang, kertasnya kita balikin ya. Mungkin mau dibuang kertas itu. Apa kata orang-orang tahanan di sana? Jangan, untuk kami saja. Saudara, kertas saja lagu biasa saja mereka mau ambil lagi. Mereka mau belajar di penjara lagu-lagu itu, saudara. Karena kita yang sudah ada teks, karena kita sudah ada Alkitab dan sebagainya, jangankan kita baca satu ayat aja kita malas. Mereka di sana apa kegiatan mereka? Baca Alkitab. Makanya mereka senang dikunjungi, saudara. Pertanyaannya, apakah kita harus dipenjara dulu baru kita tahu Alkitab itu memuji Tuhan itu sangat penting, dekat dengan Tuhan itu sangat penting. Saudara, saya rasa tidak perlu dipenjara dulu. Karena kemarin khotbah Pastor Willy katakan kadang-kala yang di dalam penjara ini lebih bebas dibanding orang di luar penjara. Karena kenapa? Di luar penjara lebih banyak penjara lain yang saudara dipenjarakan. Pikiran, tuntutan, harus ini, harus itu, harus melampaui orang, lihat tetangga, beli mobil, harusnya beli pesawat. Banyak saudara, pusing. Apalagi kesaksian Pastor Willy tadi sangat luar biasa. Sangat diberkati, saudara. Ternyata banyak proses dalam kehidupan, tidak gampang. Ya. Terima kasih Pastor Willy. Terima kasih Bapak sudah datang, Ibu Marina memberkati. Sehingga kita bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita, saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan luar biasa bagi kami, sehingga kami bisa bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa seperti di Taman Eden, hadirat Tuhan Tuhan Yesus, kami bisa menikmati itu, Bapa. Terima kasih buat Pastor Willy dan sahabat-sahabat yang memberkati kami baik di Rutan dan di sini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu dalam pelayanan, Bapa. Kami yang percaya walaupun jarak kami jauh, tapi kami terkoneksi karena Tuhan. Tuhan Yesus berkati apa yang dia kerjakan. Tuhan Yesus berkati keluarganya, berkati apa yang dia rencanakan dalam pelayanan. Tuhan Yesus berkati tim yang ada. Tuhan Yesus berkati. Kami percaya Tuhan pakai tim ini menjadi tim yang memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati kesehatan dan berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau hadir pada pagi hari ini bagi setiap kami, memulihkan keadaan kami. Kami yang percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan penuh dengan sukacita baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini melayani Tuhan. Kami yang percaya jerilah mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan untuk Tuhan, kami yang percaya penyertaan berkat Tuhan melimpah atas keluarga, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau pulang dari tempat ini, kami mau terima berkatnya daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu Tuhan. Mari terima berkatnya daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta, kasih, damai sejahtera Tuhan memberkati setiap kita. Allah Immanuel yang menyertai kita, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Apapun yang kita perbuat, Tuhan Yesus membuat berhasil setiap kita. Tuhan memberkatimu hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan memberkati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Iya, boleh dulu ya. Terima kasih.
Baik itu yang ditutup tadi.